Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kudafa. Kali ini kita masih akan membahas masalah seputar gerund. Sekedar mengingatkan, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu gerund. Masih ingat? Kalau ada yang lupa atau ada yang belum menonton videonya, silahkan klik link di atas. Setelah mengetahui definisi gerund, pada video kali ini kita akan membahas tipe-tipe gerund lengkap dengan contohnya. Umumnya ada 3 tipe gerund, yakni gerund sebagai subjek, object, and complements. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang tipe-tipe gerund yang ada. Mungkin akan sedikit memusingkan, tapi jika sudah paham, maka kita tidak akan lagi kebingungan ketika menemui gerund baik secara lisan maupun tulisan. Di video kali ini kita sekitar 10 tipe gerund. Kita mulai dari yang pertama. Gerund as subject. Gerund sebagai subjek bisa diformulasikan sebagai berikut. Subject, which is gerund plus verb plus complement. Building a career as an artist was her biggest dream. Building a career as an artist was her biggest dream. Driving fast is dangerous. Driving fast is dangerous. The gerund is of course building and driving. This gerund functions as a noun, and they have the positions of the subject of the sentence. Jadi gerund building dan driving di dua kalimat ini memiliki fungsi sebagai noun dan mereka berfungsi juga sebagai subjek dari kalimatnya. Kemudian gerund as object. He hates waking up early. He hates waking up early. Ketika gerund berfungsi sebagai sebuah objek, gerundnya masih bisa diikuti oleh objek lainnya. Di contoh kalimat ini, gerund waking up masih diikuti oleh kata early, which is also functions as object. Kira-kira rumusnya subject plus verb plus object, which is gerund, and another object. The third types is subject complements. Coba kita lihat contoh kalimat berikut. What he hates most is repeating himself. Pada kalimat ini, gerundnya adalah kata repeating yang memiliki arti berulang-ulang. Di sini kata repeating tidak berfungsi sebagai objek sesungguhnya. Kata repeating hanya memberi penjelasan tambahan tentang apa yang dibenci oleh si subjek. Karena itu, gerund yang seperti ini dikategorikan sebagai gerund subject of complements. The fourth one is object complement. Untuk tipe berikutnya adalah gerund as subject of complement. Sebelumnya coba kita lihat dulu pola pada kalimat berikut. We saw her riding a car. We saw her riding a car. Gerund pada kalimat ini adalah kata riding, yang berarti mengendarai. Kemudian kita lihat subjeknya adalah we. Verbnya adalah saw. Dan objeknya adalah her. Riding di kalimat ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh objek her. Di sini dijelaskan bahwa ketika si subjek we melihat objek her, the object her sedang mengendarai riding a car. Dengan begitu, gerund object of complements bisa kita rumuskan sebagai berikut. Subject plus verb plus object plus gerund as object of complements. The fifth is object of prepositions. Every YouTubers are interested in improving themselves. Every YouTubers are interested in improving themselves. Pada kalimat berikut, kita bisa lihat bahwa gerundnya datang setelah prepositions in.
Ini menjadi aturan baku penggunaan gerund. Setiap kata kerja yang mengikuti atau muncul setelah preposisi seperti of, at, in, by, for, sides, etc. haruslah kata yang berbentuk gerund. Itu alasan mengapa kalimat ini tidak menjadi every YouTubers are interested in improve themselves, melainkan every YouTubers are interested in improving themselves. Next we have possessive pronoun gerund. Jika ada sebuah kata kerja ditambah preposisi kemudian diikuti oleh gerund, maka gerundnya menunjukkan kepemilikan dari subjek. Pada contoh kalimat Tom insisted on reading the book menunjukkan arti bahwa yang membaca bukunya adalah subjek Tom. Coba bandingkan dengan contoh kalimat berikut. He insisted on my or me reading it. He insisted on my or me reading it. Di kalimat ini ada penambahan possessive pronoun my or me sebelum gerund reading. Apakah sekarang artinya tetap sama dengan kalimat sebelumnya? Tentu berbeda. Pada contoh kalimat ini, penambahan possessive adjective and pronouns my and me merubah makna kalimat. Pada kalimat kedua ini yang seharusnya membaca adalah my or me, bukan lagi subjek he seperti di kalimat pertama. Next we have verbs followed by gerund. Berikut ini adalah aturan khusus di dalam gerund. Ada kata-kata yang hampir selalu diikuti oleh gerund. Jika kita bisa menghafal kata-kata itu, maka kita tidak perlu lagi ragu apakah kata berikutnya akan menggunakan gerund atau infinitive. Beberapa kata khusus tersebut diantaranya admit, anticipate, appreciate, avoid, consider, delay, deny, dislike, enjoy, escape, excuse, finish, forgive, imagine, involve, keep, mean, mind, miss, postpone, practice, prevent, propose, or suggest, remember, resent, resist, risk, save, stop, and understand. Kita lihat beberapa contoh. He admitted taking the money. The gerund taking followed the word admitted. Avoid overeating. The gerund overeating followed the verb avoid. When you consider selling the property, the gerund selling again followed the verb consider. Do you enjoy teaching? He keeps complaining. That's the same examples. Next, we have the verb mind. This is also an exception. Untuk kata yang satu ini, penggunaannya hampir selalu diikuti oleh gerund, baik itu dalam kata bentuk negatif maupun interrogatif. Contohnya adalah, would you mind waiting a moment? I don't mind walking. The gerund waiting followed the verb mind. The gerund walking also followed the verb mind. So, remember, ketika ada kata mind, kata berikutnya juga harus berbentuk gerund. Next, we have the perfect gerund. Tipe berikutnya adalah tipe the perfect gerund. Maksudnya adalah penggunaan gerund dalam bentuk perfect tense. Tujuannya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sebelumnya terjadi di masa lampau. Contohnya, he was accused of deserting his ship. He was accused of deserting his ship. Or, he was accused of having deserted his ship.
he was accused of having deserted his ship. The perfect gerund juga biasanya sering mengikuti kata deny. Contohnya, he denied having been there. He denied having been there. Now, for the last types, the last but not the least, the passive gerund. Terakhir kita punya passive gerund atau gerund yang digunakan dalam kalimat pasif, baik untuk present tense maupun past tense. Contoh present adalah being written, past tense-nya bisa menjadi having been written. Contoh kalimatnya, I remember being taken to Singapore as a small child. I remember being taken to Singapore as a small child. The safe showed no signs of having been touched. The safe showed no signs of having been touched. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, ada begitu banyak tipe dan cara penggunaan gerund. Yang baru disebutkan sedikitnya ada 10 tipe penggunaan gerund. Berikut contohnya. Dengan begitu, gerund bukan hanya sebuah kata dengan hanya satu fungsi. Sebaliknya, gerund punya begitu banyak fungsi. Dan yang kita bahas tadi hanyalah sebagian di antaranya. Dan setelah memahami penjelasan tadi, semoga kita bisa lebih memahami penggunaan gerund baik secara lisan maupun tulisan. The key of understanding gerund is understanding the meaning of the sentence. Jadi kedepannya, untuk memahami gerund, kita perlu memahami dulu apa makna kalimat tersebut. Jangan lagi bingung dalam penggunaan gerund. Okay? Now, let's get to summary. First, gerund as a subject. Gerund as an object. Gerund subject of complement. Object complement. Object of prepositions. Possessive pronoun gerund. Verb followed by gerund. The verb mind. The perfect gerund. And the passive gerund. Berikut itu tadi penjelasan dan tipe-tipe gerund. Jika kalian tertarik untuk belajar gerund atau materi lainnya lebih lanjut, pastikan Anda bergabung dengan Kudafa English. Atau jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan khawatir, kami akan selalu mencoba menjawab semua pertanyaan as clear as possible. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.